akhirnya jatuh. Maaf Pak, ada roti yang masih lagi nggak? Saya beneran lapar. Nggak ada. Kalau emang lapar, ambil aja roti dari tong sampah. Seru juga ngerjain gembel ini. Aku Fahri Nalindra, anak dari Indira dan Alvaro Nalindra, keluarga terkaya di kota ini. Kalau kamu cuma bisa bikin perusahaan ini bangkrut, jangan mimpi perusahaan ini jadi milik kamu. Tapi aku terancam jadi miskin karena ayah nggak percaya buat mewariskan perusahaan. Ayah di mana sih? Kok nggak angkat telepon? Permisi Pak, boleh nggak saya minta uang atau roti? Saya udah 2 minggu Pak nggak makan. Karena kesal, aku dapat ide buat ngerjain gembel ini. Bagus, ternyata kamu memang lapar. Hei, aku bakal kasih kamu nasi dan uang 10 juta kalau kamu mau ikut aku. Saya mau Pak. Mumpung kantor kosong, enaknya gembel ini aku apain ya? Fahri! Fahri, kamu di kantor? Ayah nggak boleh lihat aku bawa gembel ke kantor. Kamu sembunyi di sini ya, sampai aku nyuruh keluar. Ngerti? Tapi Kalau nggak nurut, aku nggak jadi ngasih nasi sama uang 10 juta. Ngerti? Ada ayah. Dari tadi diteleponin nggak diangkat. Kamu sendirian di kantor. Tolong nanti kirim materi presentasi ke ayah. Kok kantor kita bau sampah ya? Gawat, aku lupa kalau gembel itu bawa sampah. Karena miliarder, aku suka berbuat semauku. Tapi Mentang-mentang miliarder, kamu bisa bebas ke klub. Kalau kamu ketahuan sekali lagi berbuat seenaknya, jangan mimpi kamu bisa lanjutin perusahaan ini. kalau ayah tahu aku bawa gembel ke sini, bisa gagal aku jadi pewaris perusahaan. Mungkin perasaan ayah aja. Gimana kalau ayah pulang biar Fahri bisa fokus bikin materi presentasi? Loh, kok ada gembel di sini? Pergi kamu dari kantor ini, pergi. Santai Pak Rama, saya yang bawa gembel ini ke kantor. Silakan dimakan. Dia kira aku bakal sebaik itu ngasih nasi cuma-cuma. Silakan dimakan. Sekarang makan tuh nasi. demi bertahan hidup, aku rela makan nasi yang udah diinjak-injak. Dulu aku punya ibu yang selalu ada buat aku, tapi hidupku jadi sulit setelah ibuku meninggal. Aku harus bertahan, nyari makanan sisa sendirian di tempat sampah. Good. Memang orang miskin harus nurut sama orang kaya. Itu 10 juta dari aku. Sekarang pergi dari sini. Makasih banyak, Pak. Gawat. Jantungku sakit lagi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Pak Fahri mengalami penyakit jantung bawaan. Kalau rasa nyeri jantungnya kumat, segera minum ini ya, Pak. Aku divonis punya penyakit jantung dan harus sering minum obat. Apa itu? Tolong beri aku obat itu. Apa aku harus nolongin dia? Dia kan udah jahat sama aku. Pasti bakal biarin aku mati kena serangan jantung. Mau minum obat. Sana, ambil aja di lantai. Sebelum kamu minum obat, aku injak-injak dulu obatnya. Dia pasti balas dendam karena aku udah jahat sama dia.
Gimana? Masih sakit nggak? Kamu kok nolongin aku? Ngapain sih? Kayaknya sih udah nggak sakit ya jantungnya. Kenapa kamu nolongin? Aku kan udah jahat sama kamu. Kata siapa kamu jahat? Kamu kan udah ngasih aku makan sama uang. Kamu itu baik, cuman cara nunjukin kebaikan kamu aja yang salah. Dia bilang aku baik. Makasih ya. Aku balik ke gembel dulu. Alhamdulillah, uang 10 juta ini aku pakai buat apa ya? Saya mau reschedule ulang jadwal meeting yang lain. Bapak nggak apa-apa? Makasih ya udah nolongin saya. Bapak kok bengong? Halo, Faro. Jelita? Happy anniversary Alvaro Nalendra. Ini hadiah buat kamu. Makasih banyak sayangku. Aku buka ya. Wah, makasih banyak jam tangannya sayangku. Pakai terus ya. Aku mau kamu ingat terus tiap detik tentang kita. Jelita Kirani, will you marry me? Yes, I will. Cantik nggak liontinnya? Cantik. Makasih banyak ya sayang. Aku akan jaga liontin ini. Pak, Maaf, saya melamun. Dari mana kamu dapat liontin itu? ini pemberian orang tersayang saya, Pak. Ambil uang 50 juta ini. Tapi kamu serahin liontin ini ke saya. Juta kurang. Nih, di ATM ini ada 1 miliar. Kamu ambil dan kasih liontin itu ke saya. Maaf Pak, saya emang gembel dan butuh uang. Tapi saya nggak akan ngasih liontin ini ke orang lain. Liontin ini pemberian terakhir ibu sebelum dia meninggal. Saya udah janji, bakal jaga liontin ini sampai mati. Dia dapat liontin dari ibunya. Apa gembel ini anaknya Jelita? Maaf ya Pak Alvaro, bayi Bapak dan Ibu Jelita tidak bisa saya selamatkan. Ibu Jelita sekarang menghilang dari rumah sakit. Kemungkinan beliau meninggal. Tapi kan Jelita dan bayinya sudah meninggal. Kalau boleh tahu, nama kamu dan ibu kamu siapa? Nama saya Aurora. Tapi saya nggak tahu nama ibu saya. Dia nggak ngasih tahu. Ada kemungkinan dia anaknya Jelita. Aku harus lidiki. Nama saya Alvaro. 1 M ini buat kamu. Tanpa kamu harus ngasih liontin itu. Tapi kamu harus jadi anak angkat saya. Anak angkat. Saya kan cuma gembel Pak. Justru itu. Saya pengen kamu punya kehidupan yang lebih layak. Sekarang ikut saya ke rumah ya. Akhirnya pulang juga ke rumah. Loh, gembel? Makan Pak. Ngapain kamu di rumahku? Uang 10 juta yang aku kasih kurang. Jadi kalian udah saling kenal. Mulai hari ini, Aurora jadi bagian dari keluarga Narendra. Gembel ini jadi anak angkat ayah. Iya, kenapa? Tumben rumah rame. Ada apa? Cewek gembel ini diangkat anak sama ayah, Bu. Dia punya nama, Fahri. Namanya Aurora. Kamu bercanda kan sayang? Gak mungkin kamu angkat gembel jadi anak. Aku nggak bohong. Mulai sekarang, Aurora Narendra bakal jadi calon penerus perusahaan Narendra. Calon penerus perusahaan Narendra? Gak bisa gitu dong ya.
Yang nerusin perusahaan ini tuh aku, anak laki-laki ayah. Ayah berubah pikiran. Ayah akan mewarisi perusahaan pada mereka yang lebih layak. Kamu siap kan, Aurora? Siap, Pak. Jangan panggil Pak dong. Panggil aja Ayah. Baik, Ayah. Bersialan. Bisa-bisanya dia mau ngerebut posisiku. Kalau posisimu nggak mau diambil, do something dong. Terus something gimana, Bu? Ayah percaya banget sama gembel itu. Gampang. Kita bikin dia nggak betah tinggal di sini. Kalau nggak betah, dia pasti bakal pergi. Caranya bikin gak betah? Kita sikat dia. Aurora, kamu ngapain nyapu? Biar aku aja yang nyapu. Kamu duduk santai aja. Makasih ya, Pak. Panggil aja aku Fahri. Kita seumuran kok. Aku bingung karena Fahri tiba-tiba baik ke aku. Padahal dia dulu suka ngerendahin aku yang gembel. Akhirnya mereka bisa akur. Ya bisa dong sayang. Fahri kan anaknya baik. Ini bekal kamu di kantor. Hati-hati ya. Yaudah, aku kerja dulu ya. Anak-anak, ayah kerja dulu ya. Sana lanjutin nyapu. Males banget aku ngurusin kerjaan cewek. Tapi tadi kamu bilangnya kamu aja yang nyapu. Maaf ya gembel. Anak saya tuh miliarder kaya. Dia nggak level nyapu. Oh iya, kalau udah nyapu, jangan lupa ngepel, masak, dan nyuci piring ya. Kok kerjaan rumah aku banyak banget? Loh, kok ngelawan? Ingat ya, kamu di sini tuh cuma numpang. Atau kamu perlu dikasih pelajaran dulu? Kamu kenapa, Aurora? Kok lemes banget? Gak apa-apa ya, Aurora ke kamar dulu ya. Habisin makanan kamu dulu, baru ke kamar. Aurora, tangan kamu kok penuh memar? Siapa yang bikin luka memar di tangan Aurora? Itu bukan luka memar kok ya, cuma make up. Make up. Iya, ini make up ya. Lihat, benar make up kan? Kok Aurora malah ngaku kalau itu makeup? Masih mau ngelawan, hah? Apa ini nggak berlebihan, Bu? Seharusnya Aurora nggak dipukul. Udah, kamu diam aja. Nurut sama ibu. Aku memang benci sama kamu. Tapi aku nggak setuju kalau kamu sampai dipukulin kayak gini. Kamu ngapain? Aku bikin luka memar palsu di tanganmu. Biar makin banyak luka memarnya. Nanti kalau dilihat ayah, bilang aja kalau ini ulah ibu. Kenapa kamu pengen aku bohong? Aku mau ngasih peringatan sama ibu. Biar dia nggak kelewatan batas. Walah, kirain memar beneran. Hampir aja aksiku ketahuan. Aku ke kamarnya ya, ngantuk banget. Tunggu, Aurora sebenarnya punya luka memar yang asli ya. Lihat ya, ini luka memar yang asli di betisnya Aurora. Keterlaluan. Siapa yang udah nyakitin Aurora? Kok anakku malah cepu sih? Gimana ini? Keterlaluan. Siapa yang udah nyakitin Aurora? Apa bener? Kamu yang udah nyakitin Aurora? Bukan ya, kamu marah aku bukan karena ibu. Kok Aurora bohong lagi sih? Padahal jelas-jelas ibu yang mukul betis Aurora sampai memar. Ya udah, lain kali hati-hati ya. Sini ayah anterin ke kamar. Istirahat ya, karena besok kita ke kantor. Kamu mau ngadu perbuatan jahat ibu ke ayah? Ibu udah kelewatan. Kalau mau buat Aurora nggak betah, jangan kasar, Bu. Terus gimana cara buat dia gak betah tanpa harus berbuat kasar?
Tuh kan, kamu aja nggak tahu caranya. Udahlah Bu, kita nggak perlu jahat ke Aurora. Kasihan dia. Kamu mau perusahaan ayah dikasih gembel itu? Ibu punya rencana, biar dia gagal jadi pewaris perusahaan. Tapi kamu harus nurut sama ibu. Kamu gak mau kan hidup gembel di jalanan? Maafin aku Aurora. Aku terpaksa lakuin ini. Dengan paku-paku ini, Aurora nggak bisa ke kantor. Tunggu dulu. Aku nggak bisa biarin Aurora pakai sepatu itu. Aurora, kamu ke kantor pakai sepatu ini ya, biar elegan. Untung Aurora selamat. Kayaknya aku udah berlebihan. Mulai hari ini, Aurora akan ikut bekerja di perusahaan Narendra. Tolong kamu bimbing dia ya Fahri. Hari ini, ayah ada janji meeting sama klien. Tenang aja ya. Aku pasti bakal bimbing Aurora. Sebenarnya aku suka sama Aurora. Fahri, ini kado buat kamu. Buat aku. Waktu itu obat kamu habis, makanya aku beliin yang baru buat stok. Aku suka Aurora yang perhatian denganku. Dia itu saingan kamu. Kalau kamu gak nyikirin dia, biar ibu yang lakuin. Aku terpaksa berbuat jahat ke Aurora karena gak mau dia jadi korban ibu. Makan siang dulu nih. Minta piring sama Pak Rama. Tumben kamu baik. Udah sana. Saatnya rencana pertama. Loh, laptopnya kenapa? Loh, kamu merusakin laptop kantor? Kalau gitu, kamu harus dihukum. Bersihin air comberan ini. Aku nindas Aurora biar dia nggak ngerebut posisiku sebagai pewaris perusahaan. Ada apa ya Pak Fahri? Aku mau Pak Rama pulang. Biar Aurora yang gantiin pekerjaan Bapak jadi OB. Ini hukuman karena dia udah merusak laptop kantor. Tapi Pak, Tapi apa? Biji kamu saya potong. Kalau udah selesai ngepel, jangan lupa cuci piring kantor. Aku ngerasa Fahri tiba-tiba berubah. Coba ini masakan aku. Terima kasih. Gimana? Enak kan? Ini beneran kamu yang masak? Enak banget. Padahal dulu dia baik dan perhatian. Mungkin akunya aja yang kegeeran kalau dia baik sama aku. Aurora, kok kamu ngepel? Terus, kok kantor kita bau air comberan? Ini bau pengharum ruangan kok ya. Aurora pengen kantor lebih bersih lagi. Oh gitu. Yaudah, ayah ke ruangan dulu ya. Mumpung ayah tidur, aku bisa ngefitnah Aurora nyuri jam tangan ayah. Aku masukin jam tangan ayah ke tas Aurora buat ngefitnah dia. Gimana Fahri? Jamnya ketemu? Belum ya, tapi aku yakin ada di dalam tasnya Aurora. Lihat ya, Aurora udah nyuri jam tangan ayah. Tunggu dulu ya, Aurora bisa jelasin. Kali ini ayah pasti bakal marahin Aurora. Yang penting jam tangannya udah ketemu. Kok ayah nggak marah? Jam tangan itu kan barang berharga dari mantan istri ayah. Buat apa ya marah? Yang penting kan jam tangannya nggak hilang. Tunggu dulu, kok ayah sikapnya lembut banget ke Aurora? Fahri, kamu lihat jam tangan ayah nggak? Nih jamnya, aku pinjam ya sehari. Jangan pernah kamu sentuh jam tangan ayah lagi.
Padahal dia sensitif banget sama jam tangan itu. Kalian lanjut kerja ya. Ayah mau pulang duluan. Kenapa sih perlakuan ayah ke Aurora itu beda? Maaf Aurora, aku harus nyingkirin kamu. Hari ini rencanaku pasti berhasil. Ayo sedikit lagi. Gawat, jantungku. Menurut hasil pemeriksaan, Pak Fahri mengidap penyakit hipertensi dan penyakit jantung bawaan dari kakek. Lalu apa yang harus saya lakukan, dok? Atur pola makan dan jaga hidup sehat. Jangan lupa, obat itu diminum kalau rasa nyeri di jantungnya kembali. Fahri! Fahri! Bangun Fahri! Jangan-jangan penyakit jantung Fahri kambuh. Ya, obatnya habis. Aduh, aku harus gimana nih? Tunggu dulu. Apa aku harus CPR? Fahri itu punya penyakit jantung dan dia jadi ketergantungan sama obat. Kalau tiba-tiba jantungnya Fahri kumat, terus obatnya habis gimana ya? Karena kamu udah jadi bagian keluarga Narendra, kamu juga harus belajar lakukan CPR buat nolong Fahri. Caranya, kamu dorong keras dan cepat dada Fahri tiap 2 detik. Kamu lakukan terus sebanyak 30 kali. Lalu kamu kasih dia nafas buatan. Bertahan Fahri, jangan mati. Jangan mati Fahri, jangan mati. Aku akan melakukan apapun agar kamu tetap hidup. Dari dulu, aku suka sama Fahri. Gembel itu ngeliatin aku. Woi Gembel! Gawat, aku ketahuan. Akhirnya kamu sadar, Fahri. Kamu habis ngapain? Kamu tadi pingsan. Aku ngasih napas buatan buat kamu. Aurora ngasih aku nafas buatan. Apa artinya perasaanku terbalas? Baru kali ini aku lihat ada Gembel cantik. Sebenarnya aku udah suka Aurora dari lama, tapi aku nggak berani nyatain perasaanku. Kamu kenapa? Kok tiba-tiba senyum? Nggak apa-apa. Makasih ya udah nolongin aku. Gimana? Kamu udah bikin Aurora nggak betah di kantor? Udah deh Bu, kita nggak usah nindas Aurora lagi ya. Apa? Kau mau perusahaan Narendra jadi warisin ke dia? Kalau itu pilihan ayah, aku ikhlas kok. Aurora itu orangnya baik. Apa Fahri jatuh cinta sama Aurora? Kalau gitu, aku harus misahin mereka berdua. Ibu ngapain? Makanan ibu nggak habis, jadi ibu buang ke tempat sampah. Aurora bukan tempat sampah, Bu. Oh, sekarang kamu berani bentak ibu? Makasih udah ngasih makanan sisa ke Aurora ya, Bu. Tuh, Aurora aja seneng kok dikasih makanan sisa. Kalau udah selesai makan, jangan lupa cuci piring. Gak usah dimakan ya, aku ambilin yang baru. Bakal aku makan kok. Aku kan udah terbiasa makan di tempat sampah. Ibuku benci banget sama Aurora. Dulu, aku juga benci sama Aurora yang mau merebut posisi penerus perusahaan. Tapi semua berubah setelah Aurora nolongin aku. Aurora, ini makanan buat kamu. Buat apa, Fahri? Aku masih kenyang.
Buat makan kamu nanti. Maafin ibuku tadi ya. Tanganku dipegang Fahri. Fahri, kalian ngapain? Cepat makan roti itu di lantai. Kok sikap Fahri tiba-tiba berubah? Perasaan tadi dia baik sama aku. Kok diem? Kamu tuli? Bagus Fahri. Ibu kira kamu jatuh cinta sama gembel pungut ini. Maafin aku, Aurora. Kenapa cewek gembel itu masih di rumah ini? Bukannya ibu udah nyuruh kamu bikin dia gak betah? Ya udah Bu, tapi Auroranya terlalu gigih. Dia yang terlalu gigih atau kamu yang terlalu lembut? Kalau ibu sampai tahu kamu jatuh cinta sama dia, ibu lenyapin dia. Kenapa Aurora punya liontin yang sama dengan Jelita ya? Padahal kan itu liontin yang aku kasih ke Jelita. Aku harus cari tahu hubungan Aurora sama Jelita. Halo Komandan, saya udah di kantor Komandan. Air panas sudah siap. Sekarang aku jebak Aurora biar wajahnya ketumpahan air panas. Ngapain naruh panci air panas di atas pintu? Jangan-jangan dia mau ngejebak Aurora. Tamat riwayatmu, Aurora. Fahri. Kok ada panci jatuh? Itu panci berisi air panas. Kamu gak apa-apa kan? Kok Fahri ikut campur? Rencana aku jadi berantakan. Air panas sudah siap. Sekarang aku tinggal nyuruh gembel itu ke dapur. Aurora, tolong masakin ibu spaghetti ya, biar ibu aja yang nyapu. Padahal aku udah sengaja nyuruh dia ke dapur biar ketumpahan air panas. Ibu udah gila ya? Kalau Aurora sampai kena air panas, bisa melepuh kulitnya. Biarin aja, biar dia nggak jadi penerus perusahaan. Ibu kenapa sih bisa sebenci itu sama Aurora? Salah dia apa? Aku udah pura-pura benci sama Aurora. Tapi ibu masih aja nindas dia. Dia itu biang masalah di keluarga kita. Harus segera disingkirkan. Sebenarnya aku benci Aurora karena mirip mantan istri Alvaro suamiku. Kalau Aurora nanti naik motor ini, dia bakal meninggal kecelakaan. Dia pasti mati karena motor itu. Rem motornya udah aku putusin. Sekarang step selanjutnya. Aurora, tolong beliin ibu buah di supermarket. Sekarang, Bu. Aku baru aja mau masak spaghetti. Spagettinya nggak usah, cepet beli. Ibu kenapa senyum-senyum gitu? Sebentar lagi, Aurora bakalan mati. Soalnya, motor rem itu udah blong. Sayangnya itu nggak akan terjadi. Karena motor itu udah aku benerin. Apa? Waktu ibu masuk ke rumah, aku benerin rem motornya. Kenapa kamu selalu ganggu rencana ibu? Sampai kapanpun, aku bakal selalu lindungi Aurora. Aku masih belum tahu apa hubungan kalian berdua. Tapi, aku pastikan hidup Aurora bahagia. Halo, saya ingin Aurora meneruskan perusahaan saya, PT Narendra. Sekarang, aku bakal ngerekam pembicaraan Alvaro dan provokasi Fahri biar benci Aurora.
Saya memutuskan Aurora Narendra menjadi penerus perusahaan. Kamu dalam bahaya, Fahri. Aurora udah pasti ngambil alih perusahaan. Ya terus kenapa kalau Aurora yang nerusin perusahaan, Bu? Kita bakalan diusir dari rumah ini, Fahri. Itu pikiran jelek ibu aja. Aku nggak percaya. Betul, semua aset akan jadi milik Aurora. Ayah ngobrol sama siapa? Kalau semua aset udah pindah tangan, saya akan mindahin Indira dan Fahri ke daerah lain. Aku sama ibu mau dipindahin. Berarti benar kata ibu. Kita bakalan diusir dari rumah ini, Fahri. Morning, Fahri. Kamu ngapain peluk-peluk aku? Fahri kenapa ya? Perasaan aku gak ngelakuin salah. Nih kopinya, minum dulu biar gak stres. Kamu kenapa? Kok gelisah banget? Ternyata benar kata ibu. Kita bakal diusir sama ayah. Aku tadi pagi nggak sengaja dengar ayah teleponan dan ngebahas kita yang bakal pindah dari tempat ini. Udah ibu bilang, kalau kamu gak mau itu terjadi, kita singkirin Aurora malam ini. Maafin aku, Aurora. Aku bakal bunuh Aurora. Fahri, Aurora kok manggil namaku waktu tidur? aku sayang kamu. Aurora punya perasaan sama aku. Gimana? Gembel itu udah kamu singkirin? Gak bisa, Bu. Aurora gak salah apa-apa. Kalau memang dia ditunjuk sebagai penerus perusahaan, aku ikhlas. Gila kamu! Kamu mau beneran diusir dari rumah ini? Gak apa-apa, Bu. Yang penting Aurora bahagia. Mungkin aku benar-benar jatuh cinta sama Aurora. Gembel sialan! Lihat aja, aku bakal bikin hidup Gembel itu gak tenang. Kita sarapan dulu sebelum ke kantor. Ibu kemana? Kok tumben kamu yang nyiapin makanan? Gak tahu juga. Dari tadi pagi nggak ada di kamarnya. Halo? Oke, saya kesana sekarang. Ayah berangkat duluan ya, ada urusan. Jangan telat kantornya. Siap, Ayah. Dengan kelereng ini, Gembel itu jatuh tergelincir. Ayo, Fahri, kita udah mau telat. Cantik. Makasih ya, udah nolongin. Kelereng? Siapa yang naruh kelereng di dekat tangga? Udah, nanti aja pikirinnya. Kita hampir telat nih. Oke, kita berangkat sekarang ya. Tangan gue dipegang Fahri. Aku harus cepat menyingkirkan Gembel itu. Kalau dibiarin, bisa ngerebut semuanya dariku. Tapi gimana caranya ya? Duh, airnya tumpah. Tunggu dulu, aku dapat ide. Ibu yang tenang ya. Hidup Aurora udah lebih baik kok. Foto siapa, Ra? Foto Ibu Kuri. Cantik kan? Cantik. Kayak kamu. Pulang yuk. Udah sore nih. Aurora, tolong casin HP ibu dong. Ibu mau masak. Charger itu udah aku basahin. Begitu dicas, Aurora pasti kesetrum. Dengan ini, dia bakal mati kesetrum. Kok baterai HP-nya nggak keisi ya, Bu? Lah, kok aneh? Apa mati listrik ya? Kamu istirahat aja, Ra. Biar aku cek HP ibu.
Ibu tega mau nyetrum Aurora. Kok kamu tahu? Tunggu dulu. Kabel itu kan basah. Apa ibu sengaja? Aku cek barang di mobil dulu ya. Karena udah tahu rencana ibu, aku sengaja matiin listrik di rumah. Ibu kenapa sih selalu jahatin Aurora? Salah dia apa? Banyak. Sayang, Dede mau makan stik Wahyu nih. Maafin aku, Cinta. Maafin aku. Keterlaluan kamu. Istri lagi hamil malah ngeliatin foto sama cewek lain. Aku bisa jelasin, sayang. Gak perlu, aku buang foto ini. Aurora gak salah. Tapi aku gak mau orang yang mirip Jelita merusak kehidupanku lagi. Kali ini, Aurora pasti mati. Nih, makan dulu sebelum tidur. Dia punya ilmu kebal. Kok bisa makan roti sama paku? Aku kenyang. Makasih ya, Bu. Aku tidur dulu. Kok Aurora nggak kenapa-napa? Aneh. Perasaan roti itu udah dimasukin paku. Pakunya udah gua ambil. Fahri! Aku tahu kalau ibu udah naruh banyak paku ke roti itu. Aku juga udah ngerekam buat jadi bukti. Tunggu Fahri, ibu bisa jelasin? Apa yang mau ibu jelasin? Percaya sama ibu, Aurora itu membawa pengaruh buruk sama hidup kita. Aku nggak mau dengar apa-apa. Aku bakal kasih video ini sama ayah. Kamu ngapain sih ngebangunin kita yang udah tidur? Aku mau kasih pengumuman penting. Selama ini, ibu selalu berusaha ngejahatin Aurora. Jangan asal tuduh, Ri. Dia itu bukan kamu sendiri. Betul kata Aurora. Tuduhan kamu itu serius. Emang kamu ada bukti? Ada. Di dalam HP ini, ada video bukti ibu ngasih racun ke makanan Aurora. Kamu masih ajojing di klub? Kok aku malah nampilin video ajojing di klub? Harusnya kan video ibu masukin paku ke roti. Dasar polos, mau aja aku tipu. Percaya sama ibu, Aurora itu membawa pengaruh buruk sama hidup kita. Aku diam-diam udah ngapus videoku waktu pegangan tangan tadi. Ibu gak nyangka, kamu nuduh ibu yang enggak. Kamu keterlaluan, Fahri. Malam ini, kamu tidur di gudang. Semoga Aurora baik-baik aja. Aku gak nyangka ibu secerdik itu. Dikira foto siapa ini? Ini foto ayah sama siapa? Tunggu dulu. Aku kenal cewek ini. Kenapa? Kenapa ngeliatin aku kayak gitu? Kamu cantik. Kok bisa sih cantik ini? Dasar gombal. Aku cantik. Karena ibu aku juga cantik. Benar. Ibu kamu cantik juga. Gimana kabar ibu kamu? Dia udah meninggal. Kok ayah foto bareng sama ibunya Aurora? Jangan-jangan Serius banget kerjanya suamiku. Lagi hamil besar, masih aja godain aku. Ngapain sih kamu ke kantor? Emangnya nggak boleh? Si Dede kangen pengen ketemu ayahnya. Ayah juga kangen banget sama si Dede. Siang Pak Alvaro, saya mau mengingatkan, nanti malam ada meeting sama klien.
Oke, saya siapkan dulu bahan presentasinya. Kamu berani kan sendirian di rumah? Berani dong sayang, tapi jangan lupa makan bekal aku ya. Lihat aja, aku bakal ngerebut Alvaro dari istrinya. Akhirnya kelar juga meetingnya. Ini minum dulu, Pak. Makasih ya, saya pulang dulu. Kasihan istri saya di rumah sendirian. Kok kepalaku pusing ya? Kuat juga efek obat tidurnya. Sekarang, lanjut rencana berikutnya. Alvaro mana ya? Aku jam segini belum pulang. Mumpung Alvaro tidur, aku bisa bebas ngapa-ngapain dia. Dengan foto ini, aku yakin bisa ngerebut Alvaro dari istrinya. Dari dulu, aku suka sama Alvaro. Tapi dia sudah menikah dengan perempuan lain. Di mana ini? Kenapa aku di sini? Sayang, maaf aku. Tega kamu selingkuh di belakangku? Selingkuh? Aku nggak selingkuh. Terus apa maksud foto ini? Tunggu sayang, ini salah paham. Kalau kamu nggak percaya, aku bisa kasih lihat rekaman CCTV di kantor. Maaf apa ini? Surat peringatan pemecatan. Itu karena kamu udah menjebak saya. Sekali lagi kamu berbuat keterlaluan, kamu akan langsung saya pecat. Di dalamnya ada uang 50 juta. Bunuh perempuan yang ada di foto. Baik, akan saya lakukan. Perempuan itu akan mati. Jelita mana sih? Kok jam segini belum datang? Gawat, Pak. Ibu Jelita ditabrak lari. Apa? Mana Jelita? Tadi informasinya di sini, Pak. Kok sekarang nggak ada? Saya nggak tahu. Bagus, Alvaro mulai gelisah. Kamu udah bunuh Jelita kan? Sudah, sesuai perintah ibu. Bagus. Sekarang buang tubuh dia jauh-jauh. Baik. Kenapa kamu bohong kalau aku udah meninggal? Maafin saya. Kalau saya tahu kamu lagi hamil, saya nggak akan ambil pekerjaan ini. Aduh, sakit. Tarik nafas dalam. Kamu mau melahirkan? Ada apa, Pak? Kenapa gelisah? Saya udah lapor polisi. Tapi Jelita masih belum ditemukan. Tenang, Pak. Saya bisa bikin Bapak tenang dan tidak gelisah lagi. Caranya? Dokter ini bantu aku lahiran di jalan. Bayi kamu sehat. Dia perempuan. Kamu mau kasih nama dia siapa? Aurora. Namanya Aurora. Nama yang indah, sesuai sama orangnya. Terima kasih sudah bantu saya lahiran, Dok. Saya mau kembali ke rumah. Jangan, terlalu berbahaya. Yang bayar saya buat bunuh kamu, itu Indira, sekretaris suami kamu. Saya mau semuanya rapi dan bersih.
Kalau sampai gagal, saya sendiri yang turun tangan. Dia punya obsesi besar ke suami kamu. Saya takut dia melakukan hal buruk ke kamu dan Aurora. Morning, Alvaro sayang. Jangan panggil sayang. Gitu aja kok marah. Padahal tadi main lembut banget lah sama aku. Sebentar lagi, Alvaro bakalan jadi milikku seutuhnya. Indira, tolong cek dokumen ini ya. Baik Pak, akan saya... Indira, kamu kenapa? Indira kok mual-mual? Dia lagi sakit atau hamil gara-gara aku? Aku mau kamu tanggung jawab. Aku hamil. Apa? Enggak mungkin. Kita kan baru berhubungan badan 1 kali. Gak mungkin kamu langsung hamil. Terus ini bayi siapa? Kalau kamu nggak tanggung jawab, aku sebarin hal ini semua ke klien kamu. Jangan. Oke, aku akan tanggung jawab. Sabar ya nak, ibu lagi cari makan buat kita. Meskipun hidup aku berantakan, aku harap kehidupan kamu baik-baik aja, Alvaro. Senyum dong sayang, kita udah nikah loh. Semoga kehidupanmu saat dewasa bahagia ya nak. Kok aku tiba-tiba kayak inget ibu ya? Ibu tenang di sana ya. Aurora baik-baik aja kok di sini. Gak salah lagi. Perempuan di foto ini emang ibu kandungnya Aurora. Pintunya dikunci. Gimana pun caranya, aku harus ngasih tahu ini ke Aurora. Aurora. Shh, jangan panik. Ada sesuatu yang harus kamu lihat. Lihat Ra, cewek ini mirip banget sama foto ibu kamu. Ini memang ibu aku, Ri. Tapi kenapa ibu aku foto sama ayah kamu? Emangnya mereka saling kenal? Aku nggak yakin. Kamu tunggu sini ya, biar aku cari tahu tentang ini. Gerak-gerik ibu mencurigakan. Mau kemana dia malam-malam kayak gini? Kantor. Ngapain ibu jam segini ke kantor? Ini aku sayang. Halo sayangku. How was your day? Capek banget. Kenapa sayang? Mau cerita? Ini tentang Aurora. Aku sudah berusaha menyingkirkan dia dari rumah, tapi selalu gagal. Gagal karena Alvaro melindungi dia? Bukan, Fahri yang melindungi dia. Dia jatuh cinta sama Aurora. Kenapa? Kenapa bisa Fahri jatuh cinta sama Aurora? Kalau kayak gini, rencana kita buat merebut kekayaan Alvaro akan gagal. Maafin aku sayang, ini semua salah aku. Ibu sama Parama mau merebut kekayaan ayah. Apa sebenarnya hubungan mereka? Nanti kita urus Aurora. Alvaro belum tahu kan kalau Fahri bukan anak kandungnya. Aku bukan anak kandung ayah. Tenang aja sayang, Alvaro nggak tahu kalau Fahri itu anak kita. Aku anaknya ibu sama Pak Rama si OB. Apa ini? Kamu udah bikin aku hamil sayang. Aku mau kamu harus tanggung jawab. Gara-gara kamu, rencana aku buat jadi istri Alvaro gagal. Rencana kamu gak gagal, malah semakin mulus. Maksud kamu? Kamu bisa manfaatin kehamilan ini biar Alvaro mau nikahin kamu. Memangnya dia percaya? Aku sama dia aja baru 1 kali berhubungan badan. Gak mungkin langsung hamil. Dia nggak perlu percaya, hanya perlu diancam. Kalau dia nolak nikahin kamu, ancam aja. Kalau kamu bakal nyebarin hal ini ke semua kalian.
Bener juga. Tapi kamu beneran gak apa-apa? Aku nikah sama Alvaro. Asal nanti kita bisa merebut Tata Alvaro, aku siap berkorban sayang. Demi hidup kita. Demi hidup kita. Aku harus rekam pembicaraan mereka dan kasih tahu ke ayah. Besok, waktu Aurora ke kantor, aku bakal racunin dia. Dan kamu, Fahri, datang ke kantor. Oke sayang, kamu bisa andilin aku. Gawat, aku harus pulang dan memperingati Aurora. Siapa itu? Ada yang ngikutin kamu. Gawat, kunci. Aku harus sembunyi di mana? Aku harus sembunyi. Gak ada siapa-siapa sayang. Aku yakin ada orang yang sembunyi. Kita cari orang itu. Semoga aja mereka nggak berhasil nemuin aku. Apa Fahri baik-baik aja kalau aku kurung di gudang sampai besok? Aku cuma pengen Fahri berubah. Tapi ini berlebihan. Maafin ayah ya Fahri. Fahri? Di mana anak nakal itu? Aku udah cari di setiap ruangan, tapi gak ada orang sayang. Kita harus cari lagi. Kalau sampai orang itu lolos, perselingkuhan dan rencana kita bakal terbongkar. Suara ada yang telepon. Orang itu ada di belakang sofa. Ngapain aja telepon segala sih? Gawat, aku bakal ketahuan sama mereka. Please, jangan ketahuan. Siapa? Alvaro. Halo sayang. Kamu lagi di mana? Aku lagi di luar nih beli makan. Kenapa sayang? Kamu lagi nggak sama Fahri? Enggak, aku sendiri. Kamu pulang sekarang ya? Fahri nggak ada di rumah. Oke sayang, bentar lagi aku pulang dan nyari Fahri bareng-bareng. Aku harus pulang sekarang sayang. Fahri nggak ada di rumah. Nggak ada di rumah. Apa Fahri ada di kantor dan sembunyi di sofa itu? Nanti kalau kamu udah ketemu sama orang yang mergokin kita, kabarin ya. Oke sayang. Ngantuknya. Tidur dulu di ruangan bos. Oke, udah gak ada orang di sini. Hampir aja ketahuan. Sekarang saatnya kabur. Nggak semudah itu kamu kabur dari sini. Pak Rama. Pertama, panggil aku ayah, bukan Pak. Dan yang kedua, mungkin ini bakal sedikit sakit. Pak Rama. Can you stop call me Pak? Panggil ayah, papa, dedi, atau father kek. Aku ini aja kandung kamu. Enggak. Itu bohong. Ayahku Alvaro Narendra, bukan kamu. Sabar ya nak, kenyataan memang berat. Aku udah pacaran sama ibu kamu dari SMA. Ngapain tali sepatunya diikat? Ini simbol kalau kita akan selalu bersama dan berjalan beriringan. Dan hubungan kami dari SMA terus berlanjut sampai dewasa. Sayang, kita nikah yuk. Kita kan udah pacaran 7 tahun loh. Maaf sayang, aku nggak bisa nikah sama kamu.
Kenapa nggak bisa? Kamu nggak cinta sama aku? Aku cinta, tapi kan kamu cuma OB. Aku nggak mau hidup susah. Aku punya rencana. Aku bakal bantuin kamu keterima jadi sekretaris di kantorku. Terus, kamu nikah sama bosku. Kita bakal hidup sejahtera kalau bisa merebut semua hartanya. Aku nggak akan biarin video ini merusak semuanya. Perbuatan kalian ini salah. Aku akan laporin ke Ayah dan Aurora. Jantungku. Jadi ini obat jantung kamu. Obatku. Kira-kira apa yang bakal terjadi kalau kamu nggak minum obat? Tolong, sakit. Panggil aku Ayah, baru aku tolong. Tolongin Fahri. Ayah. Good boy. Ini obat jantung kamu yang terakhir. Maafin Ayah, nak. Keberadaan kamu terlalu berbahaya buat Ayah. Fahri udah ketemu? Belum. Aku udah lapor polisi, tapi masih belum ada perkembangan. Kemana perginya Fahri tengah malam begini? Pegang HP-ku. Aku mau bangunin Aurora. Kita cari Fahri sama-sama. Berdasarkan hasil pelacakan, HP saudara Fahri berada di kantor PT Narendra. Fahri ada di kantor? Aku hapus pesan ini dan ke kantor sekarang juga. Jadi, mana yang harus aku pilih? Biarin anak kandungku hidup atau bunuh dia biar hidupku aman? Kayaknya pilihan kedua lebih menarik. Anak bisa dibuat lagi, tapi kesempatan untuk jadi kaya hanya sekali. Kamu tega bunuh anak sendiri? Sayang, kok kamu balik ke kantor lagi? Polisi udah ngelacak tempat ini. Kita harus kabur sama Fahri. Mending kita bunuh dan buang jasad Fahri, biar semua aman. Sampai kapanpun, aku gak akan bunuh anak kandung sendiri. Kamu gak pernah tahu kebahagiaan melihat Fahri untuk pertama kalinya di dunia ini. Kalau kamu bunuh Fahri, bunuh aku sekalian. Maafin aku. Maaf, aku gak menghargai perasaan kamu. Aku janji, aku gak akan bunuh anak kita. Janji? Janji sayang. Sekarang kita harus pergi dari sini bareng Fahri. Aurora, bangun. Fahri hilang, gak ada di rumah. Aurora. Di mana kamu, Aurora? Fahri! Aurora? Aurora? Oh, jadi dia gembel 1 miliar yang merusak rencana kita. Mau kemana? Hah? Kamu pikir bisa lari? Dasar gembel sialan! Aku benci lihat wajah kamu! Kenapa ibu sebenci itu sama aku? Apa salah aku, Bu? Kamu beneran gak tahu? Kamu sama Leontin ini bikin aku ingat sama Jelita, mantan istri Alvaro. Kayaknya dia bukan cuma mirip sayang, tapi dia memang anak cerita. Dasar dokter sialan! Ternyata dia udah bohongin aku selama ini. Harusnya Jelita dan keturunannya udah mati 25 tahun yang lalu. Tenang aja sayang, malam ini juga kita habisi keturunan cerita. Ide bagus. Aku akan bunuh dia dengan cara yang paling menyakitkan. Jangan bunuh aku, Bu. Aku nggak akan biarin ibu nyakitin Aurora. Fahri! Fahri! Kamu udah gila? Tega mukul anak sendiri?
Ini udah ikut campur urusan kita, sayang. Meskipun Fahri anak kandungku, aku nggak akan biarin kalau dia ganggu urusan kita. Jadi Fahri anak kandung kalian. Apa yang kalian lakukan itu udah keterlaluan. Sekarang aku bawa kalian ke penjara. Emang kamu bisa apa? Aku bisa bunuh kamu sekarang juga. Benarkah? Polisi? Kenapa ada polisi di sini? Semua ini berkat Aurora. Fahri kemana sih? Kok dia ninggalin aku? Fahri kirim VN. Aku ada di kantor, Ra. Besok kamu jangan masuk kantor. Bahaya. Kok suara dia ngos-ngosan? Aku harus samperin dia ke kantor sekarang. Di mana kamu, Aurora? Aura lagi di kantor ya? Aku curiga ada sesuatu di sini. Ayo kesini sama polisi ya, biar aku yang cari Fahri. Tapi Ra, sekarang semuanya udah jelas. Kalian gak akan bisa lolos dari penjara. Aku siap di penjara, tapi Aurora! sebelum aku masuk penjara, aku akan ambil hal yang paling kalian cintai. Mati kamu! Mati kamu! Kurang ajar! Ajar! Maju sini, Alfa. Kita selesaikan secara santai. Indira? Aku udah kelewatan. Aku siap di penjara. Setelah kamu sembuh, ayah mau kalian menikah. Ayah mau kamu hidup bahagia dengan Aurora, anaknya Cerita, mantan istri ayah. Ayah udah tahu, aku anaknya ibu. Berdasarkan hasil investigasi kami, Aurora adalah anak kandung Bapak Alvaro dan Ibu Cerita. Terima kasih. Terima kasih. Udah ngasih aku kesempatan buat ngurus anak kita jembat. Lihat sayang, anak yang kamu bela itu gak datang ujung itu. Ya udah kalau gitu, bebas dari penjara. Kita bikin keluarga Regia menderita. Akhirnya, aku bisa menikah dengan Aurora, wanita yang merubah hidupku.